وسلم على صحابة رسول الله حتى شاكرين حتى يوفيك حقا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك.
kali nanti karena masih ada area-area yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa yaghfiru li anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata adama inqata amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw waladin salih aw ilmun yantafi'u bihi yad'ulah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat ini di dalam rangka yakni peringatan atau haul yang ke-47 daripada orang tua kami, kakek kami, beliau kami, yakni Wan Haji Yahya Muhammad Saleh bin Haji Ilim dan Hajah Fatimah binti Haji Idris yang ke-20. Alhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan langkah kaki kita di tempat ini yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam insyaallah tercurahkan kepada sayyidul alam Khatamul Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at, salafus saleh serta kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma min yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat yakni orang tua kita Dr. Anjas Haji Muhammad Amin MSc, yang terhormat Dr. Kiai Haji Zainal Arifin MPD, yang terhormat Bapak Haji Sujana Saleh MPD, yang terhormat Bapak Haji Adam, Bapak Haji Maroni, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, dan yang saya hormati yakni Bapak Kiai Haji Dr. Anjas Abdul Haq MSc, yakni yang terhormat Bapak RW 03 yang telah hadir di tempat ini, dan yang saya hormati daripada Ketua MUI yaitu Ustaz Humaidi, dan yang saya hormati Ketua Suping Ustaz Ahmad Jalani, dan yang saya hormati daripada guru kita bersama yakni Asy-Syarif Ahmad Fahmi, dan yang saya hormati daripada tuan-tuan guru semuanya, Haj Al-Mujad Al-Ustaz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat dan takjub saya kepada beliau semua, yang mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati daripada orang tua kita bersama, guru kita bersama, yakni Ketua MUI Kecamatan Cibinong, yakni Kiai Haji Ahmad Syarifuddin, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa
Ilham Al-Ustaz Ilham Yahudi yang pada hari ini apabila telah hadir di tempat ini pun, dan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati daripada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang alhamdulillah telah hadir di tempat ini, mudah-mudahan langkah kaki yang kita langkahkan ke tempat ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya selaku daripada MC ataupun moderator yang insyaallah akan membacakan daripada susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, yakni hadiah puji pembaca rawit ataupun kedua. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan. Yang keempat tausiah agama, dan yang kelima yaitu doa atau penutup. Yang alhamdulillah acara pada kesempatan hari ini tadi telah kita buka dengan membacakan istighfar, membacakan tahlil, zikir, dan membaca daripada selawat anjing Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan acara pada kesempatan malam hari ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan semestinya, dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh saudara Misbahul Haq. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya
Alhamdulillah atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara Mas yang mudah-mudahan beliau yang membacanya yaitu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendengarkannya pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh ketua pelaksana, yakni Bapak Dr. Andes Haji Sujana Ajhari MSI. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa astagfirul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun darajatin sawaba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermusyawarah, bermuajaah dalam rangka tolabul ilmi. Juga sekaligus acara haul dari keluarga besar Wan Haji Saleh bin Haji Iring dan Haji Fatimah bin Haji Idris serta putra putrinya ya, dari mulai Wan Haji Muasim, terus Haji Akita, Haji Mamat, Haji Azhari, Haji Asmawi ya, sampai yang lain ya semua. Alhamdulillah pada malam hari ini begitu gembira yang kami khususnya keluarga termasuk ya juga almarhum dan almarhumah. Karena apa? Karena beliau menyaksikan ya pada hari ini semua kita berkumpul dalam rangka ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita sekaligus ya mengadakan peringatan ini. Juga bersyukur kami tadi kita sudah mengikuti ya acara khataman ya yang dilaksanakan oleh Pak Ustaz Haji Mana beserta rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang dibaca, apa yang dilaksanakan dan niatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan keluarga termasuk kita sekalian. Pertama-tama yang saya hormati keluarga besar ya dari kita semua, khususnya almarhum dan almarhumah dari Wan Haji Saleh dan Haji Fatimah ya, di sini semua hadir ya. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa mengikuti acara. Yang kedua juga para asatid dan para ujat guru kita, ada Bapak Haji Muhammad Saripudin, juga ada Ustaz Ilham Wahyudi, ada Ketua Sumping ya Ustaz Jalani, juga para ustaz yang lain ya yang tidak saya sebutkan ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hadirin sekalian, tentu yang pertama ya saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita hadir dan duduk di sini adalah untuk kita tolabul ilmi. Jadi jangan lupa niatkan ya kita hadir di masjid untuk beriktikaf sekaligus kita tolabul ilmi. Mudah-mudahan ya niat kita dari rumah untuk menghadiri pengajian, menghadiri tolabul ilmi, kita mendapat ganjaran. Ya minimal pada malam hari ini insyaallah ya, khususnya dari keluarga besar kami walaupun secara
bapak, ibu-ibu, anak-anak semua dinikmati. Ya, dinikmati karena ini merupakan sedekah dari keluarga besar. Tentu harapan kami, wasilah kami mengadakan peringatan ini adalah untuk bertafakur, untuk mengingat-ingat kembali ya peran dan iktibar pada para orang tua. Ya, wasilahnya ya, kalau bahasa sekarang itu wasilahnya adanya orang tua. Alhamdulillah bisa kita hadir di sini. Ya, khususnya bagaimana bagi keluarga besar. Ya, karena iktibar ini bukan hanya warga semua, tapi terutama adalah bagi keluarga yang malam hari ini mengadakan peringatannya. Ya, mudah-mudahan dedikasinya, niatnya semua para almarhum dan almarhumah yang diwakafkan ya pada masyarakat bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ini menjadi sedekah yang buat almarhumah semua. Yang kedua, tentu juga ya karena kami keluarga besar, ya namanya juga keluarga besar, walaupun memang seharusnya lebih besar, ya. Tapi keinginan kami ini yang lebih, yang meningkatkan semua peran dan sumber daya yang ada, ya. Khususnya keluarga di sini ada yayasan, ada masjid, ada lembaga-lembaga lain, dan ini semua merupakan hasil perjuangan para orang tua. Kami yang merupakan anak dan cucu ini ingin meneruskan, ya. Makanya kami mengajak, ya, dan mengimbau kepada masyarakat, ya, mari yang kita manfaatkan apa yang memang sudah ada di depan kita. Ya, kami memiliki lembaga pendidikan, ya, yang paling lengkap, khususnya di Kecamatan Cibinong, ya. Karena di sini dari mulai TK, pesantren sampai perguruan tinggi itu semua lengkap. Nah, semua yang dilihatkan, semua yang ada di sini adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, makanya kepada warga masyarakat semua yang mari ya kita manfaatkan apa yang sudah ada. Ya, sebagaimana hadis Nabi mengatakan man arada dunya falaihi wa man arada al-akhirah falaihi wa man arada falaihi. Ya. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu, yang pertama yang dulu, ya. Yang kedua, kalau kita ingin mencapai akhirat harus dengan ilmu. Yang ketiga, kalau kita ingin semua dapat baik di dunia maupun di akhirat, maka manfaatkanlah ilmunya. Ya, kalau kita punya ilmu semua, ya, semua pasti akan bawa. Ya, makanya banyak perkataan, ya, anjuran, semua marilah, ya, manfaatkan apa yang memang kita selama kita masih bisa. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul, bisa bersilaturahmi, bisa menuntut ilmu. Semua mudah-mudahan ya kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan ini, semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kami sekali lagi ya meminta maaf atas nama keluarga, mohon maaf ya apabila mungkin ya dalam hal-hal yang lain ya penerimaannya, jamuannya, apa yang memang kurang, sekali lagi kami mohon dukungan itu yang seluas-luasnya. Dan yang terakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada jamaah semua. Alhamdulillah para asatidz ya, para kiai alhamdulillah hadir di sini. Ya, kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang menjadi sebab, yang menjadi sebab bagi kita semua, menjadi saksi buat kita di depan di akhirat nanti. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan daripada panitia dan ketua pelaksana. Selanjutnya sambutan yang kedua yang insyaallah akan disampaikan perwakilan daripada keluarga besar Muhammad Yahya Muhammad Saleh dan Yayasan Sirajul Falah
yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Haji Muhammad Amin. Pada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Segenap kaum muslimin wal muslimat, keluarga besar, para hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alimul ulama, para asatiz, para asatidzah, para hujajah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul memenuhi undangan dari keluarga besar kami, keluarga almarhum Haji Yahya Muhammad Soleh dan Hajah Fatimah. Sengaja kami anak cucunya pada malam hari ini ingin mengirimkan doa kepada kakek nenek kami dan orang-orang tua kami yang telah rahmatullah, dan tentunya orang-orang tua kami yang masih hidup, semoga senantiasa selalu dipanjangkan umurnya dalam doa, dan tentunya kita yang hadir di mahfal ini senantiasa selalu mendapatkan hidayah bimbingan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat di dunia sampai kelak di akhirat. Yang saya hormati Ketua Panitia serta pengurus jajaran, yang saya hormati guru-guru kita, wabil khusus Ketua Lamurdi Kecamatan Cijenong Bapak Haji Saifuddin, Ketua Lamurdi Kadariana Pak Ustadz Humaydi, dan juga Ketua Sultan Bapak Ustadz Serani, para amin juga alhamdulillah Babin Mas kita Bapak Heru, alhamdulillah beliau ikut hadir dalam rangka yaitu haulnya yang ke-48, yaitu kakek kami, dan yang ke-28 nenek kami. Mudah-mudahan almarhumah senantiasa berada dalam tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada yaitu anak cucunya, dan perlu dengan adanya wasilah haul ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan untuk menjadi iktibar tentunya bagi kami selaku anak cucunya, agar selalu ingat mendoakan kepada yaitu orang-orang tua kita, guru-guru kita. Ya, kalau tadi sudah disampaikan oleh panitia ya, bahwa orang-orang tua kita khususnya yang ada di wilayah RW 3 yaitu berdirinya Yayasan Silatul Falah Cibenong ini tidak lain karena ingin
masyarakat yang ada di wilayah ini betul-betul bisa mengenyam ilmu pendidikan, bahkan bukan hanya saja yaitu tingkat TK atau TTA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi S1 maupun S2. Ya, insya Allah tahun yang akan datang S3 nih, ya, Rektor Pak yaitu Khairudin. Alhamdulillah pada malam hari ini lengkap dari guru-guru tingkat PAUD sampai yaitu perguruan tinggi. Alhamdulillah saja. Ya, mudah-mudahan ya dengan kehadiran beliau selalu memberikan keberkahan kepada kita. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami tentunya tadi disebutkan oleh panitia yaitu anak musuhnya dari Hadiahnya Muhammad Soleh itu memang jumlahnya di sini hanya 8 orang. Ya, sebetulnya 10 orang. Ya, karena memang ya yaitu diantaranya yaitu Ajak Rahman, dia paling tua, sudah meninggal dahulu, belum punya keturunan. Ya, juga yaitu Haji Abdul Majid. Ya, beliau pun meninggal belum punya keturunan pada waktu itu. Ya, sehingga ada 10 orang sebetulnya ini jumlahnya, ya, oleh panitia sengaja ditampilkan, ya, karena yang punya keturunan ini ada 4 laki-laki, 4 perempuan, ya, sebetulnya alhamdulillah keturunan Haji Yahya Muhammad Soleh ini barangkali ya sudah cukup luas juga tinggalnya. Ada yang sampai dari Papua sampai ke Sumatera sudah ada, Pak. Dan itu yang di Papua ada, yang di Sumatera ada anak cucunya. Ya, gitu. Yang ada di Papua yaitu anak saya sendiri, yang ada di Sumatera yaitu anaknya Pak Haji Suhadi. Tinggal di sini. Ya, alhamdulillah belum anak-anak Haji Sudaman, anaknya Haji Marwadi ada di luar daerah. Ini sudah dinyatakan menyebar. Maka dengan adanya peringatan awal ini mudah-mudahan ini selalu menjadi yang dikatakan pengiring doa kepada almarhum. Ya. Dan lembaga ini adalah Yayasan Surajul Falah ini adalah sebagai pelekat, sebagai pengikat agar kita menjadi kuat. Bahkan bukan hanya yang dikatakan dari keturunan almarhumah, termasuk dari keluarga masyarakat yang ada di kelurahan maupun di kecamatan Cibinong sampai di Kabupaten Bogor, karena sedang menyatu. Ya, kalau kita lihat, ya, mahasiswa-mahasiswinya ini bukan hanya dari daerah Bogor, betul Pak? Ini dari luar daerah. Ya. Artinya sudah mengikat bahwa Surajul Falah ini adalah sudah membangun jaringan yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ke depan yayasan semakin berkembang, yayasan semakin maju sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan yaitu masyarakat agar betul-betul bisa mewarnai yayasan Surajul Falah ini. Bahkan bukannya hanya Surajul Falah, sudah mengembangkan yaitu pengembangan yayasan-yayasan lain. Ya, di sini ada yang dikatakan yaitu Yayasan Haji Sarifudin. Ya, ini pun pengembangan dari Surajul Falah. Ya. Nah, ada yayasan juga yaitu Al-Karimiyah, ini juga pengembangan dari Surajul Falah. Ada yayasan yaitu Guru Bayang, ini juga pengembangan dari Yayasan Surajul Falah. Masih banyak yang bisa pengembangan. Maka oleh karena itu mudah-mudahan bahwa dengan ada Yayasan Surajul Falah bisa menyatukan umat Islam, yaitu yang khususnya yang ada di wilayah maupun yang ada di bumi Nusantara ini, kita bisa satu bahu-membahu untuk membangun negara Indonesia kita ini. Dengan adanya pelaksanaan pemilihan kita kemarin alhamdulillah sukses, ya kan? Ini bukan dalam waktu sebagai tim, ya, untuk yang dikatakan yaitu suksesnya acara pemilu. Alhamdulillah sudah selesai, Ustaz. Ya, sudah selesai. Tadi katanya sudah. Alhamdulillah. Ya, ini kita mudah-mudahan dengan keterpilihannya pemimpin
lembaga maupun atas nama yang dikatakan masyarakat, khususnya panitia yang kami sampaikan, kami hanya menambahkan saja. Mudah-mudahan kami semuanya diberikan kekuatan lahir batin, bisa meneruskan perjuangan orang-orang tua kami, sehingga kami dijadikan bersama Allah yang selalu taat kepadanya dan mengikut keitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima maaf pada nama yang akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh orang tua kita yang diperwakilan oleh keluarga besar Pak Yayasan Subul Kalam. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa dapat kita pahami dan kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan mudah-mudahan daripada keturunan Tuan Haji Yahya Muhammad Saleh itu lebih mengikat lagi, lebih menjalin sekali silaturahminya lagi. Selanjutnya, Bapak-bapak ibu-ibu sudah siap mendengarkan untuk tausiah? Ya. Nah, selanjutnya yaitu acara itu yang di tausiah pertama yang insya Allah disampaikan oleh guru-guru kita bersama. Oleh karena itu, sebelum beliau menyampaikan daripada tausiahnya, diharapkan untuk semua yaitu membuka daripada hati kita, kuping kita untuk mendengarkan apa-apa yang nanti akan disampaikan, yang mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita dan kemudian dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk tausiah agama yang pertama yang insya Allah disampaikan oleh guru kita bersama, yakni Al-Ustaz Rahman Al-Badi, kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba 'ala 'abdihi Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kehadapan para masyayikh, para ulama, para guru khusus, guru kami Al-Mukarram Bapak Haji Syarifudin Bapak Allah Hayati, keluarga besar almarhum Bang Haji Saleh bin Haji Ili, almarhumah Haji Fatimah bin Haji Idris, yang alhamdulillah malam hari ini kita berdoa dan kita khususkan doa dan apapun yang kita baca, kita tawasul kepada Allah bi tilawati kalamikal karim wassalatu ala nabiyil wahid wa bi asma'ikal azim
berdoa kepada Allah, bertawassul dengan bacaan Quran kita, dengan bacaan sholawat kita, dengan bacaan penyebutan zikir asma-asma Allah, dan kita tujukan pahala dan kebaikan dari apa yang kita baca. Kita khususkan pahala dan kebaikan kepada almarhum Wan Haji Soleh bin Haji dan almarhumah Wan Haji Fatimah binti Haji Idris, dan mudah-mudahan beliau di alam barzahnya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan beliau dalam foto ini ada 8 putra beliau yang 2 tidak terpublikasi. Yang pertama Warahmat, yang kemudian yang kedua Wamajid ya. Tidak ada fotonya, disulit bagi panitia untuk memasang fotonya. Keluarga besar almarhum dan almarhumah yang mungkin mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena banyak banget. Para guru, para kiai, ketua RW Kelurahan Karabena, ketua Sumpi, dan semua para ketua-ketua, ketua RW, ketua pengajian malam Sabtu, dan semua para hadirin, para jamaah yang mudah-mudahan kita semua yang hari ini bisa mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Nanti kita pun akan didoakan oleh orang-orang hidup. Amin ya rabbal. Maka jangan pernah pelit sama 2 hal. Pertama, jangan pernah pelit sama harta. Yang nomor kedua, jangan pernah pelit sama doa. Ya. Alhamdulillah, salam Habib. Ya. Alhamdulillah bisa dihadiri oleh Habib. Dan beliau adalah asbabkan perpaduan antara India dan Yaman ya. Alhamdulillah. Ketika kita tidak pelit terhadap harta dan doa, insya Allah sebelum Allah mengijabah doa kita yang kita tujukan kepada orang lain, lebih dulu Allah akan berikan kepada kita selaku orang yang mendoakan. Jadi ketika kita mendoakan orang supaya mendapat kebahagiaan, sebelum Allah berikan orang yang kita doakan mendapatkan kebahagiaan, Allah lebih dulu memberikan kita kebahagiaan. Kalau kita doain orang dapat duit, sebelum Allah kasih duit orang yang kita doakan, maka kita lebih dulu Allah kasih duit. Sebelum kita doakan orang yang kita doakan agar naik pangkat dan jabatan, sebelum Allah menjabah orang tersebut diangkat pangkat dan jabatannya, Allah lebih dulu memberikan kita pangkat dan jabatan. Gak tahu kalau kita berdoa yang poligami mah, gak tahu, saya juga belum pernah berdoa begitu ya. Gak tahu urusan begitu mah, balik tahu karena orang-orang juga soalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hal ini menjadi hal yang terbiasa dalam kehidupan kita sahabat sholat, yaitu sering mendoakan orang lain. Maka mudah-mudahan setiap doa yang kita baca untuk mendoakan orang lain adalah salah satu dari sekian banyak doa yang akan cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Tidak panjang kata, tidak panjang lebar, sebelumnya akan saya sampaikan. Hari ini kita sedang disaksikan bahwa betapa mulianya seorang kakek kami dan seorang nenek kami. Kenapa? Karena beliau bukan ulama, tapi bisa melahirkan ulama. Beliau tidak bisa bikin pesantren, tapi bisa melahirkan orang yang bisa bikin pesantren. Beliau orang biasa-biasa saja, tapi bisa melahirkan orang-orang yang luar biasa. Bahkan sampai saat ini, jangan-jangan putra-putrinya, cucu-cucunya pun menjadi orang-orang yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal Bapak Haji Amin? Betul. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Haji Wah? Betul. Siapa yang tidak kenal dengan Pak Haji Jalan? Semua kenal. Ini menunjukkan bahwa jangan-jangan anak beliau, cucu-cucu beliau pun menjadi orang-orang yang luar biasa. Hari ini kita berpikir, apakah kita sudah mempersiapkan untuk melahirkan generasi yang luar biasa? Dan ternyata
Menurut cerita yang saya dengar, dan alhamdulillah ketika saya masuk ke Malang, itu uang masih ada. Dan beliau sering bercerita kepada saya pribadi bahwa ternyata support dan hal apapun yang menjadi hari ini yang kita rasakan sebagai generasi beliau ternyata tidak lepas dari peran seorang istri. Peran seorang istri. Karena orang biasa-biasa saja, bukan orang yang banyak meninggalkan harta benda. Begitupun walaupun orang tuanya kaya, tapi tidak pernah bergantung kepada orang tuanya. Usaha dan jeripayah almarhumah ini merupakan sebuah support dan motivasi yang dilakukan oleh Puan. Ini pun menjadi peristiwa pelajaran buat kita betapa pentingnya peran seorang istri terhadap kesuksesan mencetak generasi yang sukses dunia dan sukses akhirat. Oleh karenanya, belum terlambat kalau ada yang salah pilih istri itu dari kita. Jadi jangan sampai kita salah memilih pasangan hidup, karena ingat, selaraskanlah cita-citamu dengan pasangan hidup kamu. Begitu. Jangan sampai kita punya cita-cita baik, punya cita-cita mulia, mencetak generasi baik, tapi istri kita tidak mendukung. Itu something wrong, sesuatu yang salah. Tapi alhamdulillah, almarhum walaupun pada awalnya nggak setuju ternyata wanita ini dia, tapi beliau tunjukkan bahwa I believe I can fly. Saya yakin saya bisa dihargai dan dihormati oleh mertua saya. Maka ini sebagai motivasi buat kita. Bagi orang miskin yang kawin sama orang kaya, jangan takut. Tunjukkan bahwa kita pun bisa dan mampu, dan Allah akan berikan kemampuan. Insya asal segala yang kita cita-citakan semua support dan didukung oleh istri kita. Kenapa? Karena betapa pentingnya peran seorang istri sehingga melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Kita kenal dengan Nabiullah Ismail alaihi salam. Kita kenal dengan Fir'aun. Betul. Kita kenal dengan orang yang selalu membersamai Fir'aun. Siapa? Siti Asia. Dan beliau adalah sosok perempuan soleh yang mengurus dan membesarkan seorang nabi dan rasul Allah yang masuk dalam kategori nabi dan rasul ulul azmi. Siapa dia? Nabi Allah Musa alaihi salam. Karena pada saat itu ada dua orang yang bernama Musa. Pertama Musa bin Imran, yang nomor kedua Musa Sahib. Musa bin Imran dibesarkan oleh perempuan salehah, perempuan baik, sehingga menjadikan Musa bin Imran seorang nabi dan seorang rasul karena didikan perempuan yang baik. Begitupun Ismail alaihi salam, karena didikan ibu yang baik, perempuan salehah, beliau menjadi seorang nabi dan rasul yang baik. Tapi apa yang terjadi kepada Kanan? Walaupun bapaknya nabi, bahkan salah satu dari nabi dan rasul ulul azmi, tapi karena pada saat itu salah dalam memilih pasangan, jadilah Kanan bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, justru menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Gara-gara ibunya yang tidak mendidik dan membesarkan dengan agama. Haji Fatimah binti Haji Idris adalah sosok perempuan yang harus kita tiru dan ditiru oleh istri-istri kita. Betul, yang harus ditiru dan benar-benar dicontoh oleh istri-istri kita. Karena peran istri-istri kita amat sangat penting dalam mencetak generasi yang soleh dan soleh. Oleh karenanya hari ini kita saksikan betapa suksesnya beliau berdua dalam mengelola rumah tangga yang tidak sedikit ujian dan cobaan. Betapa bahagianya beliau hari ini, detik ini, sehingga banyak harta benda beliau yang hasil tetesan keringat beliau sendiri. Karena beliau bukanlah waris, tapi beliau adalah justru waris. Subhanallah, ini yang luar biasa. Hari ini kita renungkan, mampukah kita seperti beliau
dari orang biasa, tapi ternyata mampu melahirkan orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah iktibar buat kita, contoh yang baik buat anak cucunya, contoh yang baik buat cicit-cicitnya, bahwa kita harus menjadi pewaris, bukan penikmat warisan. Oleh karenanya, yuk sama-sama ada hal yang mesti kita jaga. Pertama, harus terus kita jaga doa dalam setiap sudut kita. Yang nomor kedua, harus kita jaga dalam cara mengambil harta terkait dengan untuk kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga dalam doa, jaga dalam hati. Artinya bahwa jangan pernah tidak ingin doa kita dijawab oleh Allah kalau masih goyah perkara-perkara haram. Jangan pernah punya keinginan doa kita cepat dijawab oleh Allah kalau perut kita tidak pernah jaga dari perkara-perkara haram. Jangan salahin anak kalau punya anak susah diatur. Mungkin cara kita makan dan kasih makan kepada mereka yang belum Allah halalkan. Karena beliau mencontohkan almarhum adalah seorang pengusaha. Ingat, usaha adalah bukan satu-satunya menjadi orang kaya, tapi minimal Allah bukakan 10 pintu rezeki bagi orang yang bekerja dalam bidang usaha. Tapi Allah akan memberikan 1 pintu rezeki bagi para pejabat dan pegawai. Maka wajar kalau pengusaha cepat kaya. Kenapa? Karena Allah bukakan 10 pintu rezeki. Tapi harus kita curigai kalau ada pejabat yang cepat kaya. Kenapa? Karena pejabat dan pegawai cuma seperti itu Allah kasih rezeki. Ya, oleh karenanya mudah-mudahan di samping kita menjadi pegawai ada usaha yang kita geluti, apapun bentuknya, apakah usaha-usaha apa yang kita sama usaha jadi online, ya, sama usaha penjual. Ya, intinya bahwa alhamdulillah hari ini Allah berikan kita petunjuk dengan terus mempelajari kehidupan almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hari ini mulai dengan terus bercita-cita agar menjadi pribadi yang mampu mencetak generasi yang soleh dan solehah. Karena hidup tidak boleh egois. Kita ingin keberadaan kita bermanfaat untuk orang lain. Demikian, ya Allah, jadikanlah putra putri kami putra putri yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan dimanfaatkan oleh orang lain. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas tausiah agama yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustaz Ilham Wahyudi, yang mana mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi itu dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan putus dalam doa, dan kalau pengen banyak pintu-pintu rezeki kita terbuka, yaitu usaha yang banyak. Dan jangan sampai salah, yaitu bagi yang belum beristri, yaitu istrinya jangan salah pilih. Kalau yang udah punya istri jangan nyari lagi ya. Nah, alhamdulillah, selanjutnya yaitu tausiah agama yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama, yakni Yai Haji Syarifuddin SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Meneruskan Hanca malam Sabtu. Maka malam ini pengajian kita. Setiap malam Sabtu kita keliling dan kebetulan giliran di Masjid Musyola Nurul Sobah. Ya, kemudian Nurul Sobah. Ya, Nurul Sobah kan di sini. Alhamdulillah kita lanjutkan hajat kita wa'alam annahu laisa minar riya qasdu istihad an-nafsi bil ilmi litalabil iqtidai bal huwa min a'zamil qurbati wallahu a'lam bimuradi. Kata ulama dijelaskan di dalam kajian selanjutnya, wa'lam ketahuilah olehmu sesungguhnya laisa minaria bukan termasuk riya qasdu istihad orang yang bermaksud mencari popularitas tidak termasuk riya orang